Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syam. Di sini saya menjelaskan tentang, pernah nggak sih kamu lihat orang yang ngomongnya dikit tapi pesannya langsung nyampe, atau sebaliknya, udah ngomong panjang lebar tapi orang lain malah bingung. Nah, rahasianya ada di komunikasi bisnis. Karena di dunia kerja, cara kamu menyampaikan pesan bisa menentukan sukses atau gagalnya tujuan kamu. Yuk kita bahas bareng dan pengertian prinsip dasar sampai proposal dan laporan bisnis. Isi A. Definisi komunikasi bisnis. Secara sederhana, komunikasi bisnis itu adalah proses bertukar informasi dalam dunia kerja atau usaha buat mencapai tujuan tertentu. Misalnya antara atasan dan karyawan, antar divisi sampai ke klien atau mitra bisnis. Tujuan bisa macam-macam, mulai dari menyampaikan ide, memberi instruksi, mempromosikan produk, sampai penyelesaikan masalah. Jadi intinya komunikasi bisnis itu bukan cuma bicara, tapi bicara dengan arah dan tujuan yang jelas. B. Prinsip dasar komunikasi bisnis. Supaya komunikasi bisnis bisa efektif, ada beberapa prinsip dasar yang wajib kamu pahami. Clarity, pastikan pesan kamu mudah dipahami, hindari istilah yang bikin bingung atau ambigu. Conciseness, orang sibuk nggak punya waktu baca paragraf panjang, jadi langsung ke inti pesan. Test, tetap jaga etika profesional walau lagi debat atau beda pendapat. Completeness, jangan kirim pesan setengah-setengah, pastikan semua informasi penting ada. Consideration, pikiran sudut pandang penerimaan pesan apa yang mereka butuhkan dari pesan kamu. Kalau prinsip ini dijalankan, dijamin komunikasi kamu akan lebih lancar dan profesional. C. Menjelaskan definisi pesan bisnis dan contoh-contohnya. Sekarang kita bahas tentang pesan bisnis. Pesan bisnis itu isi dari komunikasi yang kamu kirim dalam konteks profesional. Bisa tertulis, lisan, atau visual. Contohnya email penawaran kerjasama ke klien, surat permohonan dana ke investor, laporan hasil penjualan bulanan, atau bahkan caption promosi di media sosial bisnis. Intinya semua pesan yang dikirim buat mendukung kegiatan bisnis termasuk pesan bisnis, dan tiap pesan itu punya gaya dan format yang berbeda tergantung audiensnya. Kirim email ke bos tentu beda cara sama ngirim pesan promosi ke pelanggan kan. D. Menjelaskan proposal dan laporan bisnis. Nah, di dunia bisnis ada dua dokumen penting yang sering banget dipakai, yaitu proposal bisnis dan laporan bisnis. 1. Proposal bisnis adalah dokumen berisi rencana, ide, atau penawaran kerjasama yang disusun buat meyakinkan pihak lain. Misalnya kamu ingin mengajukan proyek baru ke klien atau pencari investor. Isinya biasanya meliputi latar belakang, tujuan, strategi, dan pikiran keuntungan. Laporan bisnis adalah dokumen yang berisi hasil evaluasi atau perkembangan dan kegiatan bisnis yang sudah dijalankan. Contohnya laporan keuangan, laporan penjualan, atau laporan kinerja tahunan. Fungsinya untuk memberikan informasi objektif ke manajemen biar keputusan bisnis bisa lebih cepat dan berbasis data. Penutup, jadi dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa komunikasi bisnis itu bukan cuma ngomong, tapi tentang bagaimana kamu menyampaikan pesan secara jelas, sopan, dan strategi membuat mencapai tujuan. Nah, sekarang yuk latih cara kamu
berkomunikasi di tempat kerja karena komunikasi yang baik bisa membuka pintu kesuksesan di dunia profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.